Podcast Polda Jogja. Selamat pagi sedulur Jogja. Pagi ini saya dan teman-teman tim Polkes ada di satu tempat yang sedikit lagi sampai ke pantai. Di sebuah pedesaan yang sangat hijau asri. Kali ini seperti di belakang saya, sedulur Jogja sudah melihat ada berapa ekor kambing. Pagi ini saya akan mengajak sedulur Jogja untuk mengetahui tentang sosok Aibtu Nuryadi. Sehari-hari beliau berdinas sebagai Babin Kaptipmas Kelurahan Pandian di Polsek Umbul Harjo. Tetapi kali ini saya ajak sedulur Jogja untuk berbincang tentang aktivitas beliau di luar dinas. Sangat menarik sekali. Beliau seorang peternak kambing yang kalau saya sebut cukup sukses. Nah, bersama saya Muhammad Fajar, host Polkes episode ini, kita akan temui Aibtu Nuryadi yang beliau saat ini ada di kandangnya. Selamat pagi, Pak Nuryadi. Wah, selamat pagi. Ya. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, seluruh Jogja, inilah yang saya sampaikan tadi bahwa kali ini kita akan menggali lebih jauh lagi, pengen tahu lebih dalam lagi aktivitas Pak Nur di luar tugasnya sebagai Babin Kamtipmas Kelurahan Pandian, Polsek Umbul Harjo, Polresta Yogyakarta. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Wah, kami berterima kasih sekali nih pagi ini bisa diterima dengan baik oleh Pak Nuryadi di peternakannya. Ada namanya nggak, Pak, peternakannya? Ada namanya Dos Farm. Dos Farm. Ya. Nah, menarik sekali memang. Seperti yang tadi sudah sampaikan, saya ingin bertanya nih, Pak. Pak Nur sendiri berdinas sebagai anggota Polri sejak tahun kapan, Pak? Saya berdinas sejak tahun 2000. 2000 ya? 2000 itu saya masuk, terus saya penempatan di Polda Jogja, terus di Polresta, terus saya pernah pengiriman di Aceh. Aceh, oh ya. Baru dari Aceh itu saya langsung pindah ke Polsek Umbul Harjo. Oh, berarti sejak 2003. 2003 udah di Polsek. Berarti udah 22 tahunan, Pak, ya di Polsek. Iya, 22 tahun. Ya, sudah sangat mengakar di sana. Ya. Itulah kenapa mungkin Pak Nur ditempatkan sebagai Babin ya, Pak ya. Nah, dulunya ya udah pindah-pindah sih dulunya. Ya. Awal sebelum Babin saya di Serse. Oh, di reserse. Terus 2019 saya di Babin. Oh, 2019 di Babin. 2019 Babin. Nah, kalau ini, Pak, pengalaman menarik nih selama menjadi Babin yang mungkin Pak Nur inget nih, apa, Pak? Oh, pengalaman banyak, Pak, kalau Babin itu. Iya, ya. Kalau kita menerobos sudah ke warga-warga itu, asik lah. Asik ya. Asik ya. Contohnya misalnya kalau kita masuk warga, kita ya warga itu permasalahan banyak konflik, misalnya ada patok geser aja jadi masalah. Oh iya, betul. Terus sama tetangga ya. yang sangat menyakitkan gini, misalnya kita menyelesaikan perkara misalnya pertengkaran rumah tangga. Pertengkaran kita damaikan, udah damai, belum aja Pak Babin keluar situ, udah sorenya udah berboncengan. Nah, itu kan, wih, mandi berarti. Berarti, Pak, apa peran polisi dalam hal ini Babin Kamtipmas memang benar-benar sangat diterima di masyarakat, Pak ya? Iya, tetap diterima di masyarakat. Dan kali ini saya mau bertanya sekali lagi tentang, ini Pak, saya tadi sempat sedikit keliling nih, Pak. Ini tentang ternak Dos Farm ini, Pak. Iya, Dos Farm. Ya. Kalau ini, Pak Nur memulai ini tahun kapan, Pak? Saya memulai ini tahun 2002. 2022. Sebelumnya saya kan bukan peternak kambing, saya ke penggemukan sapi. Oh, sapi. Sapi yang metal itu. Ya, keluaran tempat saya bisa ada yang 1 ton, 1 ton 20 ya. Sapi limo apa, Pak, ya namanya? Ada si metal. Oh, si metal. Ya. Nah, itu terus saya 2021 kan ada semacam itu tuh sapi yang parah. Oh, penyakit mulut dan kuku. Penyakit mulut dan kuku itu terus saya bingung, bingung terus saya cari apa ya solusinya biar saya itu ternak lah. Ya, betul. Sampingan lah. Ya. Terus
saya muter-muter tahu tuh, wah coba-coba domba aja. Domba. Nah, dulu dari 6 ekor, 6 ekor, sekarang iya. udah nggak terhitung, mungkin ada 50 ada lah. Oh, 50 loh sedulur Jogja. Boleh kita masuk Pak ya? Nah, saat ini saya sudah ada di depan kandang kambingnya Pak Nuryadi. Ada sekitar 50-an ekor Pak Ada ya? Nah, sekitar 50-an ekor. pertanyaan saya pertama ini Pak. Dari sekian ekor itu, ada nggak pengelompokan usia sama produktivitasnya? Ada. Ada? Nanti ya, tetap kita kelompok-kelompokkan. Kalau misalnya di sini kan khusus breeding, ini buat kawin aja. Oh, berarti ini Nah, posisi ini buat ini Anu, mas hamil buntingan ini? ya. Oh, ini buntingan. hamil. Ini buntingan, nanti di sebelah sana, di sebelah utara yang khusus buat udah beranak. Nah, beranak Oh, taruh sana. Nanti Iya. kalau yang sebelah sini nanti buat ini yang sebelah sini buat untuk yang penggemukan yang laki-laki yang besar-besar. Tapi sementara kawan kosong. Nggih. Terus yang sebelah sana ini tempat buat khusus untuk melahirkan. Sebelah mana Pak? Saya pengen Sebelah lihat sini. ini. Nah, ini khusus. Di oh, Sebelah sini ya. oh memang tanah Pak ya? Ya. Oh di tanah. Memang di tanah buat untuk melahirkan aja, nanti turun sini. Kalau melahirkan nanti bisa di bawah, nanti kalau bisa naik di atas. Oh. Nah, contohnya ini, Nggih, kan, nggih. nah, ini masih kecil. Artinya memang ini saya coba perjelas Ya. bahwa kambing itu ketika lahir memang lebih baik di atas tanah, iya. bukan di Dalam lantai kayu. Oh, Karena nggih, nanti ada faktor-faktornya. Nanti kalau di lantai kayu kan biasanya licin. Ya. Nanti akan mempengaruhi dengan kaki-kakinya. Kakinya bisa pentong gini, ya, bisa. artinya secara alami memang kambing itu berdirinya itu di atas tanah. Di atas tanah. Sementara kalau di atas kayu maka dia akan berpengaruh ya. Oh, pengaruh biar nggak kepleset itu akan mempengaruhi bentuknya. Nanti nanti kan dia akan nyengkrem itu pengaruh iya. dari Oh. tetap bagus di tanah. Baru paham saya sedulur Jogja. Ternyata non sewu ini kambing itu juga harus ngalami namanya nginjek tanah ya, sehingga cengkraman kakinya ke tanah ini paling alami nih. Jadi kalau dia nanti mencengkram di atas kayu, itu mungkin akan mempengaruhi anatominya Pak. Iya, anatomi. Ya non sewu, kasarannya bisa cacat Pak ya. Cacat, ya. Oh, betul. Nah, satu lagi Pak yang saya tanya. Ini kan jantan ini Pak yang ganteng ini. Berarti itu betina Pak ya? Ya betina ya. Betina. Oh, berarti dia Satu jantan ini nggih. dia akan mengampu 15 betina. wah keren sekali ya. Nah, dia akan mengampu 15 betina. Satu jantan 15 betina. Ini sebelah ini juga sama Pak ya? Sama ya. dari jantan satu Nggih. 15 betina. Nah, setelah lahiran tadi Pak, kemudian kan otomatis dia nyusu nih Pak. Ya. Nah, itu ruang menyusuinya buat si kambing di mana Pak? Ya sebelah sana Oh, tadi. sebelah sana tadi ya? aja. Nanti dia akan nggih. disekat-sekat satu indukan, nanti atau sama anaknya. Jadi, jadi kita untuk mengaver makanannya biar kan kalau menyusui itu kan banyak. Ya. Artinya memang asupannya harus khusus, maka dipisah. Iya, makanya supaya nggak rebutan sama yang nggak yang menyusui. lain, ya. Oh, ih keren loh, sedulur Jogja. Ternyata bahkan asupan khusus untuk mama kambing menyusui anaknya ini sudah dikhususkan tempatnya Iya, Pak ya, dikhusus, ya. dan pakannya khusus sehingga nggak berebutan dengan kambing-kambing ABG yang lain. Nah, tadi kan ngomongin masalah mama kambing yang harus menyusui anaknya. Inilah tempatnya. Jadi yang sebelah ini Pak ya? Ya, Nah, ini. Nah, ini Mungkin kan nanti, ini ada anaknya dan ada induknya. indukannya. Jadi ya benar-benar ya Pak, apa istilahnya eksklusif ya? Ya, makanya biar karena kan namanya menyusui, Ya. nggak orang, nggak hewan kan tetap harus konsumsi Oh, makanannya betul. banyak. Ya. Kalau ini dua anaknya berarti Pak ya? Nah, ini dua anaknya. Oh. Yang satu tetap satu, yang dua tetap dua. Nanti perkembangannya kan akan beda daripada yang dijadikan satu. Oh, paham. Berarti ini sama istilahnya sama emaknya gitu Pak Ya, ya? sama emaknya ya. Keren sekali ini. Ini juga. Ya. Nah, pertanyaan saya Pak, kalau yang sudah disape itu ini sebelah mana Pak yang Nah, ini yang oh disapi ini sebelah sini. Oh, Ya, ini. ini. Nah, ini sudah sapian ini. Nah, ini udah sapi. Ini baru lepas sapi. Istilah ini seumuran Pak ya? Seumuran ya, makanya satu umuran yang satu kelompok. Jadi ini umuran ini di kelompok aja di sana. Oh. Jadi sedulur Jogja, ternyata
proses sapeh itu ada juga dalam apa istilahnya peternakan kambing ya. Tadi yang sebelah sana tadi itu ada yang disusui satu kandang bersama emaknya, anaknya bisa satu bisa dua. Nah, ini mungkin kamera bisa ke sini. Ini ada yang ini seangkatan lah, seumuran lah mereka ini ya. Mereka ini lepas habis disusui nih dari induknya, kemudian disapeh. Ini umur sekitar 3 bulanan. 3 bulanan. Tapi ngomong-ngomong ini kayaknya banyak. Ini non sewu Pak, terlepas out of topic ya. Ini Leher. kalung leher. Ya. Itu emang ada tanda khususnya atau gimana Pak? Kok saya ada beda-beda gitu? Iya, memang sebenarnya kambing itu kalau udah lahir harus dikasih. Karena kalau dikasih itu nanti ketika besar di keluaran, terus nanti pakai tali dia kok guling-guling. Pembiasaan. Pembiasaan ya, jadi betul. kebiasaan. Betul. Ya, jadi kebiasaan enggak. Artinya ketika nanti dia harus diikat, ketika udah gede itu nggak kaget. Nanti nggak kaget. Nggak ngereok ya Pak? Nggak ngereok, nggak jatil. Ya, nggak jatil. Nah, ini menarik sekali nih. Nah, ini yang sama induknya, sama anaknya. Artinya kalau diulang dari depan tadi Pak, pertama nun sewu untuk kawin, setelah kawin hamil, ya. Kemudian ke pojok tadi melahirkan, ya. Kemudian dibawa ke sini. Keren nanti sekali. kita pisahkan lagi yang domba-domba yang agak lumayan super-super kita sendirikan. Nanti ya kalau yang nggak kita jual. Jadi Pak Nur ternyata Pak Nur ini gini sedulur Jogja. Beliau juga melakukan seleksi. Jadi dari sekian yang lahir ini yang punya potensi jadi lebih besar itu tetap dibesarkan Pak ya. Kemudian yang ada potensi kok tidak mungkin tumbuhnya nggak seperti yang besar itu akan dilepas dijual. Nah, pertanyaan berikutnya Pak. Apakah setiap kelompok umur kambing, katakan kalau manusia ada yang remaja, ABG, remaja, dewasa, tua gitu Pak. Itu punya pasarnya masing-masing Pak? Ada, pasarnya aja. Nanti kalau lepas sapeh itu ada pasaran sendiri. Iya. Nanti kalau agak dewasa sendiri, dewasa sedikit ada pasaran sendiri. Tapi kalau udah agak dewasa juga pasaran sendiri. Wah, ternyata ini menarik sekali ya. Setiap kelompok usia itu sudah punya segmen pasarnya masing-masing sedulur Jogja. Keren ini. Nah sama ini Pak, saya tadi udah batin ini. Ini makanannya nih Pak. Ini kan ada apa namanya Pak? Ini kering ya. Ini kemudian basah. Pak Nur sendiri nyari ini ngarit nggak Pak untuk kambing ini? Sebenarnya nggak ngarit pun nggak apa-apa. Tapi saya udah kebiasaan kalau kita libur Sabtu Jumat kita tetap ngarit sebanyak-banyaknya. Sabtu itu kan kita libur, kita pagi ngarit. Nanti habis setelah libur kita selesai, habis itu ngarit lagi ya. Kita buat stok. Stok. Tapi sebenarnya dengan makanan kering ini kita nggak ngarit nggak apa-apa. Artinya ini memang dry food ya Pak ya? Iya, ini mah udah campur makanan kering. Ini ada kangkung keringnya, ada ya. Jadi ternyata dry food ada juga loh, sedulur Jogja untuk kambing, nggak hanya untuk kucing di rumah atau mungkin anjing ya. Ini ada dry foodnya juga. Terus ini Pak, kalau kita awam nih, taunya kan kalau peternak kambing itu menyediakan stok pakannya dalam bentuk basah Pak. Nah ini mengapa kok Pak Nuryadi juga ini menyediakan yang kering? Ada kelebihan atau kekurangannya gimana Pak dengan yang biasanya? Ada kelebihan itu pasti, kekurangan pasti ada sih. Tapi kelebihannya kan kita kan bekerja. Kalau kita bekerja kita kering kan kita juga nggak repot, nggak mempengaruhi pekerjaan kita. Ya kan? Tepat sekali. Artinya, kalau kita basah kan kita harus merebus, kita harus ekstra. Padahal di samping itu kita kan juga punya pekerjaan tetap. Keren sekali nih cara ngatasi membagi waktunya nih Pak Nur ini. Gitu ya, artinya memang tadi karena ya apapun ceritanya Pak Nur adalah anggota Polri, punya kewajiban yang sangat berat. Sementara sisi lain juga ini tanggung jawab Pak Nur nih. Kemudian jalan tengahnya menggunakan pakan kering ini. Tapi pakan basah ada juga Pak? Ya ada juga. Iya, istilahnya ya harus ada kombinasi Pak. Iya, kombinasi ada. Keren sekali. Nah, sedulur Jogja,
tadi terakhir saya ngobrol sama Pak Nuryadi itu tentang pakan. Ada pakan kering. Nah, terus tentu kan pakan kering itu dibuat. Ini sudah hadir bersama saya dengan Pak Yulianto. Pak Yulianto. Nah, Pak Yulianto ini adalah mitra kerja dari Pak Nuryadi. Beliau kalau tadi sih di belakang kamera ngomong mafia oplosan. Wah, ini saya rada makdek ini. Ternyata oplosan pakan kering kambing. Oplosan pakan kering kambing ya. Jadi bukan yang lain-lain. Nah, Pak Yuli, pertanyaan saya adalah begini, sudah berapa lama jenengan kerjasama dengan Pak Nur? Kerjasama sama Pak Nur itu sejak beliau masih main apa? Sapi. Sapi. Oh, berarti Iya. sebelum kambing ya? Sebelum kambing. Iya. Nah, terus ini Pak, saya tadi udah lihat juga sih. Dalam pandangan Pak Yulianto kan pasti kesini nggak apa bisa dikatakan mungkin bola bali ya kesini apa wirawiri. Nah, Iya. kalau menurut Pak Yuli yang juga paham tentang peternakan, jenengan melihat ini Pak fasilitas peternakannya Pak Nur ini bagaimana? Untuk fasilitas sudah bagus, Bagus ya. bersih juga. Bersih juga. Terus untuk perkembangan bagus, juga bagus. Untuk anakan, Oh, terus oke. apa itu? Indukannya. Segi indukan, pejantan sudah cukup bagus. Artinya bisa dikatakan kalau Pak Yuli serius ini ya. Iya. Oh ya. Ya sih saya tadi sempat tadi pas yang di sesi tadi kan ngelihat juga ya, oh ternyata tadi apa dipisah yang tempat untuk apa pembuahan kawin gitu ya. Iya. Terus kalau sudah hamil nanti melahirkan tempatnya di sana. Sudah Terus bisa, iya. nah kalau ini Pak kembali ke pakan ya. Di tempat Pak Nuryadi sendiri itu yang disuplai pakan apa aja Pak? Kalau yang saya suplai itu udah makanan jadi ya Pak. Jadi ya. Ya sudah dioplos itu yang berbagai macam bahan, bahkan ada 12 macam Oh bahan. iya. Tapi itu masih dalam kategori organik. Organik ya. Masih organik, jadi masih alami. Alami. Ya. Itu memang khusus untuk ternak kambing atau? Enggak, itu ruminansia. Oh. Buat ruminansia, buat kambing bisa, Bisa. buat sapi juga bisa. Bisa. Oh gitu ya. Iya sih tadi Pak Nur nyinggung karena posisinya sebagai anggota Polri tidak mungkin kan kalau tiap hari ngarit walaupun Iya. beliau tadi menyampaikan. Oh paham saya Pak. Nah ini Pak Yuli saya mau nanya tentang pakannya yang dibuat Pak Yuli. Itu kalau saya boleh tahu ada nama ini merek atau produknya Pak Yuli? Kalau merek cuma saya kasih label oplosan gitu. Oh oplosan. Biar kita kan orang Jawa, Iya. biar enak itu loh. Oh artinya udah familiar Pak ya nama itu. Nah terus ini Pak, jangkauan pemasaran produknya Pak Yuli ini udah sampai mana aja ini? Alhamdulillah sekarang sudah sampai kalau Temanggung, Wah. sampai Wonosobo. Kalau ke timur ya Klaten. Wah berarti sudah di Kedu dan Klaten sedulur Jogja. Jadi ini informasi menarik ya sedulur Jogja bahwa ternyata untuk beternak kambing itu ada cara praktis untuk memberi asupan nutrisi yaitu dengan pakan kering. Salah satunya adalah yang diproduksi oleh Pak Yuli. Nah itu nun sewu Pak. Jenengan berarti sudah saking apalnya ngitung itu ya Pak. Tapi ini Pak, jenengan bisa nggak untuk seekor kambing Ya. itu dalam seminggu seekor kambing itu butuh berapa kilonya itu udah ini belum? Oh, kalau masalah porsi ya itu ya. Iya, iya. Porsi per ekor. Iya. Kalau per ekor, kalau pakai pakan oplosan itu Iya. doang ya. Cuma oplosan, tidak pakai hijauan. Iya, iya. Itu kalau babon, babon itu Indukan. ya indukan 1 kilo sampai 12 on per hari. Oh, per hari. Ya, itu udah Iya, lepas iya, hijauan. iya. Itu udah cukup. Udah cukup. 1 kilo sampai 1,2 kilo tadi Iya. Pak, 12 on tadi. Iya. Wah, keren ya. Ini serius juga loh seluruh Jogja. Beliau nggak kaleng-kaleng nih apa memproduksi apa istilahnya oplosan tadi, komposisi pakan kering ya oplosan. Nah,
Terima kasih banget Pak Yuli Ya. atas keterangannya. Mungkin juga sedulur Jogja kalau tertarik nanti bisa menghubungi Pak Yuli melalui Pak Nur yang Babin Pandian. Jadi memang kalau jangkauan pasarnya udah sampai ke mana-mana tuh berarti kan sudah pasti keren. Alhamdulillah. Oke, makasih Pak Yuli ya. sama-sama. Nanti saya akan kembali ngobrol sama Pak Nur lagi terkait apa sih yang mau disampaikan beliau ke sedulur Jogja kalau mau usaha apa, rekomendasinya apa terutama ternak. Nah, sudah kembali lagi nih bersama saya sedulur Jogja, ada Pak Nur. Tadi saya sudah berbincang Pak dengan Pak Yuli. Ternyata memang ya Pak Nur ini serius, walaupun bukan pekerjaan utama, tapi serius. Tapi cara beliau mengelola, kemudian mengakali dengan tadi Pak ya pakan, ya. itu buat beliau satu, pelaksanaan tugasnya sebagai Babin tidak terkendala. Yang kedua, beliau ternyata tidak bekerja sendiri, artinya melibatkan rekan-rekan. Tadi Pak di belakang kamera sempat bilang ada yang khusus nangani kalau ada yang hamil. Bayan, ada bayan ya. melahirkan ya. Jadi mungkin beliau ini ditelepon kelahiran itu nggak sekali dua kali, bisa berkali-kali karena yang dikabarkan adalah kelahiran kambing. Kelahiran kambing ya. Nah ini Pak, tadi Pak Nur sudah bercerita, tentu ada suka dukanya Pak, jenengan mengelola kambing ini. Kita ke dukanya aja dulu deh. Oh, dukanya ya. Kalau masalah duka yang pertama ya misalnya kalau kita melahirkan Ya. meninggal, Oh, itu kan ya. sedih juga toh. Ya, udah ya. nunggunya udah 5 bulan terus Ya. meninggal. Oh iya 5 bulan aja. Ya, Pak. 5 bulan nunggu terus meninggal cuma kan agak. Iya pasti aduh iman gitu ya. Ya, yang keduanya nanti misalnya waktu di sini kan di Indonesia ada musim hujan, ada musim kemarau. Nah, pengaruh musim. Iya, kalau pas musim hujan, Oh nah, iya. ya juga berpengaruh juga. Ya. Biasanya apa Pak? Kalau hujan itu ngaruhnya ke ternak kambing ini apa? Kalau kambing biasanya rumput. Rumput itu kambing kan nggak harus basah toh. Iya, Kalau iya. basah nanti kembung. Kembung ya akhirnya nanti meninggal. Iya. Itu kambingnya. Orangnya kalau hujan ya males. Ya Oke, males mau paham, keluar paham, ya. Artinya bahwa musim hujan itu ternyata rentan juga Pak. Iya, Terus tadi ke asupan makannya jadi kembung terus Iya, bisa berakibat meninggal ya. Terus yang ketiga biasanya kalau kambing itu dipengaruhi nanti dengan ini ada siklus penjualnya dipengaruhi dengan anak-anak mau naik sekolah. Oh Itu rata-rata harga kambing nanti akan anjlok. Karena banyak yang jual. Pak. Di ekonomi kan banyak yang jual, terus yang belinya agak menurun nanti harganya agak itu. Nah ini menarik ini. Ternyata perdagangan kambing ini juga terkait dengan siklus tahunan cah sekolah. Cah sekolah ya. Jadi kalau non sewu mungkin pas pendaftaran banyak yang dilepas supaya untuk bisa mendapatkan penghasilan untuk bayar sekolah. Ada lagi Pak dukanya? Ya itu tuh aja lah. Gitu aja, ya. Yang paling agak ekstrim lah kali itu ya. Kalau penyakit Pak, penyakit yang parah gitu kayak misalkan sering ada katanya dulu pernah ada apa penyakit mulut dan kuku. Iya. Itu pernah kena nggak Pak? Enggak, kalau yang penting kita rutin aja. Oh. Yang penting kita rutin 6 bulan sekali kita kasih suntik cacing, suntik vitamin. Nanti 6 bulan sekali siklus itu. Oh, ini seluruh Jogja ternyata ada apa imunisasi. Imunisasi ya. Jadi ini kalau saya melihat ini mungkin bukan peternakan biasa, mungkin udah modern karena melibatkan aspek dari kesehatan hewan, tidak hanya dari pakan tapi juga pelibatan obat-obatan vitamin dan melalui tadi imunisasi Pak ya. Ada lagi Pak dukanya ini. Kita ngomong duka dulu biar orang itu sadar betul nih harus nyiapin apa aja gitu. Ya kita kalau yang paling ya kita ya harus bisa memanfaatkan waktu. Waktu ya. Iya, waktu itu yang penting ya. Kita pulang kerja ya udah betul, komitmen pulang sampai rumah 3:30. Iya. 3:30 tuh nanti buat nyantai 1/4 jam langsung kita gas ngarit. Nah, ini. walaupun non sewu ini binatang ini bisa cari makan sendiri, tetapi sebagai pemilik juga nggak boleh istilahnya apa menterlantarkan ya. Nah, itu tuh dukanya Pak. Nah ini sukanya nih Pak.
Ya sukanya sih, kalau suka jelas toh, kalau kita jual banyak kita dapat ya. Kalau kan ada, kalau kambing kan ada fasenya penjualan yang paling agak tinggi. Oh, misalnya iya. kekaan. Kekaan itu kalau orang-orang sini nggak boleh nawar katanya. Ya, kalau betul. ngomongnya berapa nih? Ini 3 juta. Ya udah langsung dibayar 3 juta. Saya pernah dengar itu, Pak. Yang keduanya kalau pas kita korban. Oh, Idul Adha. Idul Adha itu kita seperti kemarin Idul Adha, momen Idul Adha saya jual kambing. Tak jual semua karena sebenarnya ini ada kemarin ada yang rombongan yang dijual Idul Adha yang akan datang, tapi kemarin karena berhubung anak saya kan kuliah tuh. Oh, masuk kuliah jual semua. Kemarin alhamdulillah bisa jual 35 ekor. Wih, keren loh. Iya. Jadi, yang sebelah barat ini pejantan semua 30 saya jual semua. Berarti begini Saudara, nggak salah kalau beternak kambing ini selain dia juga sebagai komoditas dagang, dia adalah tabungan ya. Tabungan iya. Betul, tabungan ini. Nah, ini pesan Pak Nur ini buat sedulur Jogja dan mungkin rekan-rekan kita anggota Polri, kalau ingin ini Pak, memulai usaha itu apa saja, termasuk salah satunya usaha kambing. Ya, monggo Pak ke kamera ini. Ya yang jelas kalau pengen usaha kambing jangan takut rugi. Yang jelas jangan takut rugi, jangan takut susah. Ya, itu tabungan kita. Yang jelas itu kita pelihara kambing, apa yang kita pelihara terus tetap dia akan menghasilkan. Nah, terkait itu karena kan manfaatnya banyak toh. Pelihara kambing itu di badan sehat, ora stroke lah kasarnya. Ya, udah itu kan kita makannya cuma makan duduk nah itu. Buat ngarit kita sehat, terus jangan sampai takut wah ora badi, pakannya semir. Ya, itu janganlah. Pokoknya ada fase-fase. Karena kan kalau kita melihara kambing, kita pengennya tahunya untung. Itu kan ya nanti agak nggak cocok sama hati karena ada fase, misalnya ada fase kambing makan orang, nah, kambing makan kambing, yang terakhir kambing dimakan orang. Jadi itu kan ada fase, misalnya kambing makan orang, maksudnya bukan terus kambingnya grogoti orang. Ya. Kambing dipelihara kita keluar uang saku terus nanam modal. Nah, nanti kan 3 tahun kita nanti ada istilah kambing makan kambing. Kambingnya dijual buat beli makan. 3 tahun kemudian kita udah namanya kambing dimakan orang. Kambingnya jual, kasih makan, sama buat kasih makan, buat saku juga. Ini menarik ini Jogja. Jadi ada siklusnya. Kambing dimakan makan orang. Iya, makan orang. Artinya kita harus modal nih. Kita harus menyiapkan tadi, mungkin ya kalau diawali ya mungkin kandang, kemudian kita menyiapkan ya investasi Pak ya. Kemudian akan ada siklus di mana kambing itu bisa membiayai dirinya sendiri. Ketika kambing itu dipelihara, punya anak, anaknya dijual, hasilnya untuk makan kambing. Yang terakhir orang makan kambing, yaitu bisa kita makan sate atau tongseng. Tetapi ini adalah ketika kambing ini sudah menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya. Jadi menarik ternyata. Saya nggak ngira juga banyak pengetahuan yang saya dapat tadi Pak ya, dari pemisahan kelompok usia, siklus perawatan Pak ya. Dari tadi untuk pembuahan, kawin ya, terus hamil, beranak, melahirkan, terus nanti udah disape, ditumbuh lagi, ada yang dijual, ada yang dipelihara. Ternyata keren. Yang Jogja. Yang jelasan saya garis bawahi, kalau kita beternak jangan utamakan yang ego kita. Misalnya kita beli yang besar-besar, jangan. Paham. Kita melalui dengan prosesnya yang enak, itu kan proses. Proses. Kita pelihara yang jelek-jelek. Saya kemarin juga itu pelihara yang harganya cuma 1.500, kita beli 6. 1.500 kita jual, buat yang beli agak mahal lagi. Kita jual lagi, beli yang mahal lagi. Jadi kalau kita nanti seandainya kita tuh beli langsung yang mahal, harganya yang misalnya yang jutaan, itu nanti kita kan nggak tahu siklusnya. Nah, ini ilmu lagi nih, sedulur Jogja. Ini ilmu yang menurut saya kunci nih. Jadi kita tidak harus langsung ngegas di kelas atas. Bahkan kalau dari bawah dulu ya. Dari bawah. Yang ada gitu kayak semacam kayak mungkin kita ngetes diri. Kita ini sanggup nggak sih melihara? Oh, ternyata dari yang segini kok segini, dari mungkin pembesar yang segini dijual, oh kita dapat selisih keuntungan sekian. Kayak kita nantang dulu yang dijual, tapi jangan langsung yang tinggi. Langsung tinggi ya.
menarik sekali nih. Terima kasih sekali Pak Nur Iya. atas waktunya, atas tadi ilmunya. Saya sendiri terus terang, saya pribadi itu banyak yang saya baru tahu. Berarti ya. Terutama tadi Ya. pemilahan dari kelompok umur tadi, sama pemilihan pakan terkait dengan kesibukan beliau ternyata efektif. Kami cukupkan podcast episode kali ini. Salam dari kami. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Terima kasih.